Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsahu al-musafiru wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Orang mukim itu mengusap, boleh mengusap muzah sehari semalam. Jadi walau asian iqamati, meskipun dia itu asi, meskipun dia maksiat. Contohnya yang asian karena zizah min zizah, seperti wanita yang nusus dari suaminya, itu kan maksiat itu ya. Tapi boleh dia itu musab muzah sehari semalam. Terus sekarang untuk musafir, wa yamsahu al-musafiru salasata ayyamin bilayalihinna al-mutasilati biha. Musafir boleh mengusap muzahnya selama 3 hari 3 malam. Yang malamnya itu mutasil, yang ketemu malam itu bersambung dengan hari tersebut. Nah, ini kan tergantung mulainya itu kapan. Kalau mulainya malam berarti ya siangnya ikut, kalau mulainya siang berarti malamnya itu ikut. Maksudnya hitungannya pokoknya 24 jam itu loh maksudnya. Sehari semalam itu maksudnya 24 jam. Sawaun taqaddamat au ta'akhkharat, baik malamnya itu mendahului maupun akhir maupun setelahnya. Ya berarti kan boleh misalnya kalau mulainya malam berarti kan siang ikut, berarti maksudnya siang ya malamnya tadi, berarti malamnya itu tadi. Kalau mulai siang berarti ya malamnya nanti. Maksudnya itu tergantung mulainya kapan. Nah di sini musafir ini safar qasrin, safar yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Maksudnya musafir sini bukan musafir yang pergi dekat, misalnya hanya di dalam kota saja, pergi dalam kota, tidak itu. Maksudnya musafir ini maksudnya safar qasrin, safar yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Terus selanjutnya wabtidaul muddati tuhsabu min hini yuhditsu ay min qida'il hadas. Permulaan masa musab muzah itu bagi orang mukim maupun musafir itu dihitung dari masa dia hadas. Dari hitungannya itu mulai dia berhadas. Maksudnya mulai selesainya dia hadas kecil. Misalnya dia kencing atau kabaulin atau naumin atau masin atau jununin. Misalnya dia itu habis wudhu terus makan muzah, terus setelah itu jarak berapa jam misalnya dia ngentut atau kentut atau buang air kecil misalnya, berarti kan hadas. Nah sejak itulah hitungan itu dimulai. Jadi bukan kok mulainya itu enggak kok setelah dia wudhu lagi itu enggak. Dan mulai ngitung misalnya sekarang pakai muzah terus 2 jam batal misalnya, ya mulai hitungannya kapan? Ya mulai tadi batal tadi, mulai batal 2 jam setelahnya ini batal. Nah, itu hitungannya juga kok terus mulai itu dia wudhu lagi baru ngusap, maksudnya baru dihitung, bukan itu. Tapi mulai dia batal itu batal setelah pakai muzah dia batal, itu mulai hitungannya, hitungan sehari semalamnya itu menghitung. Misalnya jam berapa, misalnya jam 7
Isya ini dia wudu, terus pakai muzah, ini kan sudah memenuhi syarat misalnya. Terus jam 9 dia batal. Berarti hitungan masa sehari semalam bagi mukim itu, atau 3 hari 3 malam bagi musafir, ya mulai jam 9 itu. Padahal wudunya nanti, misalnya wudu lagi nanti mau subuh misalnya jam 4 baru wudu, terus baru musaf. Bukan jam 4-nya ngitungnya, tapi jam 9 ketika dia batal itu ngitungnya. Berarti nanti pendak jam 9 malam lagi, berarti masanya sudah habis bagi orang yang mukim. Alka ini ba'da tamami lubsil khuffain, yang mana inggitul hadas atau hadas itu setelah sempurna memakai 2 muzah. Lianna waqta jawazil mashi yadkhulu bintihaiz zaman alladhi yuhtisu fihi ba'da lubsil khuffain. Karena waktu kebolehan musaf itu masuk dengan habisnya masa yang mana dia berhadas pada masa itu setelah memakai kedua muzahnya. Jadi setelah dia memakai muzah terus batal wudunya, ya berarti ya itu berarti mulai masuk hitungan. Falau ahdatsa fatawadda'a wa ghasala rijlaihi fil khuffaini thumma ahdatsa fabtida'u muddatihi minal hadatsil awal. Kalau dia itu berhadas lalu wudu terus membasuh kedua kakinya, fil khuffain, membasuh kedua kakinya yang berada di dalam muzah itu, kemudian dia hadas lagi, fahdasa thumma ahdasa, hadas lagi, ya permulaan masa yang dihitung itu ya minal hadasil awal, dari hadas yang pertama. Jadi bukan yang kedua, bukan, tapi yang pertama. Jadi dia sudah pakai muzah, terus habis itu batal, terus dia wudu. Nah, wudunya itu enggak diusap tapi langsung dibasuh kakinya. Kaki yang berada di dalam muzah itu dibasuh, digerujuk. Nah, habis itu batal lagi. Nah, hitungannya mulai hadas yang tadi, bukan hadas setelah wudu itu, bukan. Padahal kan kakinya dibasuh, lah iya kan nggak apa-apa, boleh juga, boleh saja. Yang penting kan muzahnya tidak dilepas kan, nggak dilepas. Jadi itu masuk hitungannya tadi, yang hadas yang pertama tadi. Wa idza ahdasa wa lam yamsah bi antara ka as-salata fil muddati li udhrin ka jununin aw wari hatta qadat al muddah lam yujzi al mashu hatta yasta'nifa lubsan ala taharatin. Seandainya dia itu berhadas, dia tidak musab muzahnya, sebenarnya dia tidak sholat pada masa-masa itu karena ada uzur, misalnya dia itu gila sehari berarti, sehingga masa musabnya itu habis, sudah nyampe sehari semalam dia nggak musab karena apa, ada uzur tadi, gila misalnya, nggak wudu. Maka setelah itu kok musab lagi, ya maka lam yusi, nggak cukup itu, nggak bisa. Hatta yasta'nifa luksan ala tuh, sehingga dia itu memulai apa, memakai muzahnya lagi dalam keadaan suci. Jadi ya harus dilepas, terus dia wudu baru memakai lagi ya. Itu nanti batal mulai lagi. Aulam yuhdis ya lam tusab al muddah, atau dia itu tidak hadas sama sekali, ya masanya tidak dihitung, jadi kan nggak hadas kan, walau bagia syahron masalah, meskipun dia itu nggak hadas selama 1 bulan, berarti ya belum masuk hitungan. Misalnya 1 bulan dia nggak hadas, iya ya sembuh, ini umpamaan.
Mama 1 bulan dia tidak hadas, setelah pakai muzah baru itu nggak batal sampai 1 bulan. Gimana kan, padahal tadi kan apa, masa aktifnya itu kan cuma misalnya kalau orang mukim hanya sehari semalam, padahal dia nggak hadas sama sekali sampai 1 bulan. Bagaimana? Ya belum masuk itu kan, begitu dia hadas baru masuk hitungan, baru masuk hitungan, masuk ke hitungan itu baru jalan. Kenapa? Karena ibadah muaqqatah. Karena sholat itu ibadah yang di waktu-waktu, ada waktunya. Maka ibtida waktihi min hini jawazi fi'lihi kasolat. Maka permulaan waktu musab yaitu yang dimulai dari kebolehan melakukan masuk itu. Kapan itu? Ya setelah dia hadas kan. Kebolehan padahal dia tidak hadas. Wa ulima mimma tusawwaru annal muddata la tusabu min ibtida'il hadas wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi. Bisa diketahui dari gambaran-gambaran disebut tadi bahwasanya permulaan masa itu tidak dihitung dari permulaan hadas, tidak dimulai dari permulaan hadas, dan juga tidak dari waktunya musab muzah, wala min ibtida'il lubsi, dan juga tidak dari permulaannya memakai. Ya, tidak dari permulaannya memakai. Jadi ingkidoil hadas, selesainya hadas, berarti umpama wong iku nguyo kencing ya, permulaannya itu kan pas tur pertama itu kan bukan dari itu, tapi setelah selesai dia kencing, ngono loh. Mulanya itu mulai, bukan kok pas permulaannya. Kapan dia hadas? Hadas itu kan berarti begitu dia keluar, berarti kan sudah hadas, batal kan wudunya. Tapi muddatul mashi itu dimulai bukan ketika mulainya keluar itu, bukan, tetapi selesainya. Selesainya. Makanya di sini bahasanya ai min qidoil hadas, berarti la min ibtidail hadas, berarti bukan dari permulaannya hadas, tapi selesainya hadas. Misalnya orang kentut, kentutnya panjang misalnya 5 menit misalnya, kentutnya panjang, akan mangan opo itu panjang. Nah, batal wudu itu kapan mulainya? Batal wudu sejak keluar itu kan, mulai keluar itu kan berarti sudah batal. Nah, terus ini enggak selesai, enggak berhenti sampai 5 menit misalnya. Nah, mulainya hitungan masuk itu ya setelah 5 menit itu, gitulah. Selesai berhenti wis gak bunyi, berarti itu sudah mulai masuk hitungan mudahnya itu. Wal 'asi bis safari wal haimi wal haimu yamsahani masa muqimin. Orang yang maksiat di perjalanan, maksudnya orang maksiat dengan safarnya, maksiat dengan perjalanannya, ya, maksiat dengan perjalanan, jadi perginya itu maksiat, seperti orang yang pergi untuk qat'ut thariq, untuk merampok misalnya, perginya itu untuk merampok, itu kan sudah perginya saja sudah maksiat. Jadi tujuan perginya itu maksiat, itu sudah, jadi tujuan pergi maksiat itu maksiat.
atau dia itu pergi ausafara li ziyarati waliyin tsumma qallabahu qad at-tariq, atau dia itu mau pergi untuk ziarah wali tetapi kemudian dia berubah menjadi qad mutarid, menjadi merampok, menjadi tujuan merampok ya. Terus walhaim, orang yang kepaung. Orang kepaung itu orang yang enggak ngerti mau kemana, arah tujuannya enggak jelas, itu haim. Alladzi la yadri aina yatawajjahu, itu orang yang enggak ngerti, enggak tahu mau kemana dia itu. Orang apa ini namanya? Bingung, orang bingung. Haim itu bingung, orang bingung. Nah, kedua ini asibis safar dan haim ini yamsahani masa mukim, dia itu boleh musab muzahnya, dua muzahnya dengan musabnya orang mukim, artinya dia itu disamakan dengan orang mukim padahal dia itu kan musafir kan, tetapi karena dia itu asibis safar dan haim, safar tapi haim, orang bingung nggak ngerti arah tujuan, maka dia disamakan dengan mukim. Berarti cuma berapa? Sehari semalam. Safar qasir juga sama. Safar qasir itu safar yang dekat, artinya tidak sampai diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Kalau jadi ada safaro qasrin karo safaron qasiron, safar qasir karo safar qasr, beda ya. Enek qasir, enek yae qasir, itu berarti safar jarak dekat. Qasir itu dekat. Lek safaro qasrin berarti safar yang diperbolehkan mengqasar sholat, berarti safar yang jauh. Jadi beda pengucapan, beda qasrin karo qasir sudah beda. Wadaimul hadas idza ahdasa ba'da lubsil khuffain hadasan akhara ghairu hadasi ad-daim qabla ayusalliya bihi fardun yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu alladhi laisa alaihi alladhi laisa alaihi khuffaihi, alladzi la bisa alaihi khuffaihi, alladzi la bisa alaihi khuffaihi. Orang yang daimul hadas, orang yang terus-terusan berhadas seperti salis, orang yang geser, jadi dia itu gak bisa menahan kencingnya, terus keluar terus, gak bisa menahan. Ketika dia berhadas setelah memakai kedua muzahnya dengan hadas yang lain selain hadas yang daim, contoh dia itu berhadas menyentuh wanita misalnya, kan daimul hadas tapi dia berhadas dengan hadas lain selain hadas daimnya itu. Sebenarnya dia kan hadas terus kan sebenarnya, tapi kan kalau dia itu sudah memenuhi syarat-syarat wudhu dan seterusnya, syaratnya wudhu bagi daimul hadas itu dia sudah yang terang kemarin itu pakai pembalut dan sebagainya, dia kan boleh sholat kan, sholat. Tetapi ketika dia sudah wudhu dan seterusnya terus hadas, dia harus nganggu muzah, terus hadas yang lain bukan hadas yang itu, misalnya dia bersentuhan dengan wanita, itu kan hadas yang lain, bukan hadas yang daim itu, maka qabla ayusolliya, sebelum dia sholat dengan wudhunya itu, sholat fardu, maka dia boleh mengusap muzahnya. Wa yastabihu makanas, dan dia diperbolehkan sesuatu yang diperbolehkannya. Seandainya lau bagiatu, kalau tuhrunya itu, sucinya itu masih, yang mana dia memakai muzahnya itu masih. Jadi ini kan kasusnya itu ya, yang awal-awal tadi kan orang yang normal, sekarang orang yang salis atau orang yang apa itu daimul hadas itu. Nah, itu bagaimana itu
Padahal dia itu kan juga misalnya kalau ingin kan ya juga ingin, juga ingin juga memakai muza, memakai sepatu, nggak perlu melepas dia muza. Bagaimana? Ya, boleh-boleh saja, boleh, boleh. Sementing ini, sementing apa sementing? Dia itu ya hadas lain, kemudian setelah itu dia wudhu lagi, wudhu. Jadi belum sholat loh, belum. Jadi setelah apa? Melakukan wudhunya orang daimul hadas itu wudhu dan seterusnya. Dia itu belum sholat, belum melakukan sholat, kok sudah hadas yang lain. Bagaimana? Ya dia wudhu lagi. Belum sholat fardu kan, bagi daimul hadas itu kan wudhunya kan harus apa? Kalau sudah masuk waktunya kan, sudah masuk waktunya, dia sudah wudhu, waktunya sudah masuk, dia sudah wudhu sesuai dengan prosedurnya, ismakai muzah dan sebagainya. Ternyata sebelum dia melakukan sholat fardu itu dia nyentuh wanita, batal. Lagi terus piye? Ya dia boleh saja mengusap muzah, wudhu yang berikutnya itu yamsahu. Terus dia melakukan apa yang diperbolehkan baginya. Seandainya lau bagiyatuhu alladzi la bisa alaihi khufaihi wa huwa fardun wa nawafil, yaitu apa yang diperbolehkan baginya, ya melakukan sholat fardu dan melakukan sholat sunnah. Jadi seandainya dia nggak batal tadi, kan dia kan boleh melakukan sholat fardu, kan memang tujuannya dia kan mau melakukan sholat fardu. Berhubung belum sempat, dia batal karena kedemek itu misalnya kan gitu. Seandainya itu masih wudhunya itu dia nggak batal, nggak nyentuh wanita, seandainya kan dia boleh sholat fardu, sholat sunnah. Nah ketika batal itu terus dia wudhu lagi dengan cara apa? Ngusap muzah, terus nganggo sepatu kan ya, nganggo sepatu, ngusap muzah, maka dia juga diperbolehkan apa saja yang diperbolehkan baginya ketika dia belum batal. Ngono lho maksudnya. Apa itu? Ya melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Falau sholat bituhrihi, ya. Falau sholat bituhri fardon qabla ayyuhtisa masaha wastabaha nawafila faqat. Kalau dia itu hadas tapi dia sudah sholat fardu dengan wudhunya yang pertama itu, sudah melakukan sholat fardu, terus dia batal, terus dia boleh ngusap, dan dia hanya diperbolehkan melakukan sholat sunnah saja, hanya diperbolehkan melakukan sholat sunnah saja. Jadi daimul hadas wes wudhu selesai wes, terus dia itu sudah sholat fardu, mari kuwi dekne batalnya apa? Misalnya yang demek itu tadi misalnya, maka dia wudhu lagi, terus musab muzahnya, terus dia hanya diperbolehkan apa? Sholat sunnah. Nah nek pengen sholat fardu ya kudu dilepas apa? Mulai lagi dari awal apanya? Kan dia itu kan daimul hadas, dia itu harus mulai apa? Yo nek arep wudu ya kudu mulai apa? Membuka apanya? Pembalutnya itu loh harus dibuka kan sudah najis kan, dia kan salis kan, terus-terusan itu ya harus diperbarui lagi, terus baru wudu lagi. Itu pun harus nunggu waktunya sholat. Fa'in arada al-fardhu wajib an-naz'u. Nah kalau dia itu mau melakukan kefarduan sholat fardu, ya wajib untuk melepas. Wa kamal tuhri, dan dia harus menyempurnakan, ya, harus sempurna sucinya, bersucinya harus sempurna. Kenapa? Karena dia lianau mamnu minal fardis ali, karena dia tidak diperbolehkan untuk melakukan fardu yang kedua. Kalau dia mau melakukan itu, ya harus mulai dari awal lagi.
Begitu pula apanya? Ya muzanya ya harus dilepas. Ya harus dilepas. Muzanya ya harus mulai dari awal. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadari tsumma safara aw masaha fis safari tsumma aqama qabla mudi yaumin wa lailatin atamma masha muqimin. Jika seseorang itu mengusap di rumah, kemudian dia pergi, dia musafir setelah musaf itu. Ini safarnya safar qasrin, safar yang diperbolehkan qasar sholat. Atau seorang musafir mengusap di safarnya dalam bepergiannya, kemudian dia mukim sebelum lewat sehari semalam, maka atamma masha muqimin, masing-masing itu entah itu orang yang awalnya di rumah kemudian pergi musafnya di rumah, pakainya khuf itu di rumah kemudian dia pergi, atau awalnya itu pergi kemudian dia mukim di rumah, mukim sebelum sehari semalam, lewat sehari semalam, maka dia harus menyempurnakan musafnya orang mukim. Berarti ya hanya sehari semalam saja. Artinya kalau dia sudah mendapatkan semalam ya berarti tinggal sehari. Kalau dia sudah dapat sehari berarti tinggal semalam. Itu misalnya rekan musafnya itu pas dia itu mau pergi ke Surabaya misalnya, nang omah wis itu wudhu dan seterusnya, terus dia sudah pakai pakai sepatu, pengennya nanti bepergiannya nanti cukup diusap saja kan, nanti begitu. Kemudian dia pergi berangkat, maka ini hitungannya cuma berapa? Ya sehari semalam. Kenapa? Karena dia mulainya di rumah. Ya jadi kalau musafir ya di safarnya itu permulaannya ya seperti orang yang mengqashar sholat itu. Begitu dia sudah keluar dari batas wilayah, batas kampungnya, berarti dia baru diperbolehkan untuk itu, ya. Dari mulainya di safar, bukan di rumah. Kalau musafnya itu awalnya di rumah kemudian pergi, ya itu ya dihitung di rumah, berarti hanya ya sehari semalam masa aktifnya. Atau orang yang di perjalanan saya mau pulang atau mau mukim lah, nggak pulang mukim, misalnya kamu mukimnya kan di sini, kan nggak pulang kan berarti ke sini tuh. Dari sana misalnya Surabaya mau ke sini mukim selama ya pokoknya orang mukim itu kan lebih dari 3 hari kan, berarti kan mukim kan dia. Mukim di sini. Musafnya ketika masih di Jombang misalnya. Kalau musafnya wudhunya pakai musahnya itu loh, wudhu terus kemudian pakai musah di Jombang. Setelah itu perjalanan ke sini, sampai di sini belum lewat sehari semalam, berarti dia harus sempurnakan itu. Kalau di sana misalnya tadi mulainya itu jam 9 pagi di sana di Jombang, pas waktu itu pakai musah dan seterusnya, terus sampai di sini berarti ya cuma sampai jam berapa nanti masa aktifnya? Jam 9 pagi lagi. Misalnya batalnya di sana misalnya habis wudhu terus pakai muzah, terus itu batal, selesai batal itu jam 9, ya berarti di sini habisnya masa musaf ya jam 9, sudah selesai 9 pagi. Enggak kok terus diperpanjang sampai 3 hari, enggak. Lu kan saya kan tadi kan bepergian, iya tapi kan sekarang sudah mukim. Dan mukim sama orang yang bepergian kemudian dia niat mukim saja lebih dari berapa? 3 hari, mungkin 4 hari, itu sudah habis dia untuk mengqashar sholat. Dan tidak boleh. Nah itu qabla mudi yaumin atamma masa muqimin.
Wal wajibu fi masil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mash idza kana ala dhahiril khuffi. Yang wajib dalam mengusap muza itu adalah sesuatu yang diucapkan atas perkara itu namanya ngusap. Jadi ngusap itu bagaimana ya, itulah yang dimaksud ngusap muza. Pokoknya ngusap seperti ngusap kepala. Ngusap kepala itu bagaimana? Sebetulnya ngusap. Jadi yang penting ngusap gitu, ngusap. Jadi yang wajib dalam ngusap ngusap sepatu itu ya yang diucapkan atau yang dikatakan ngusap itu bagaimana ya itu. Ya pokoknya ngusap, enggak kudu kabeh, enggak kudu rata, enggak, pokoknya ngusap. Ya kalau sini ngusap ya sudah ngusap. Jadi seperti ngusap kepala itu. Ngusap kepala kan ngusap kepala harus diratakan semuanya. Kan ya enggak loh. Tapi ngusap seret itu ya sudah ngusap namanya. Pokoknya nama ngusap ya sudah ngusap ya sudah ngusap. Tapi kan ada sunnahnya. Ini kan tadi kan wajibnya kan. Wajibnya itu apa ya? Pokoknya nama ngusap itu gimana? Ngusap itu. Idza kana ala dhahiri khuffi. Bila ngusapnya itu di atas khuf, maksudnya itu di luarnya khuf, di luar muza, di luar sepatu ngusapnya itu bagian atas. Jadi yang diusap itu di atas, bukan di bawah. Jadi ya di ngusap muza itu, jadi kalau dipikir kan ya aneh, kan aneh. Jadi yang diusap itu ya sebetulnya dhuwur tok ngene, wis ngene, sudah selesai. Ora kok diusap kabeh koyo ngelape, enggak. Jadi ngusap muza itu ya cukup betul diusap gini sudah selesai. Sepatunya yang tadi diusap sudah selesai. Jadi tanya itu, yang penting kan ngusap, dan sudah ngusap ya sudah ngusap. Diusap mana? Yang bagian atas. Kok enggak bagian bawah? Ya enggak, wong itu gantinya membasuh kaki kok, bukan membersihkan sepatu kok. Ya kan, bukan membersihkan sepatu, tetapi gantian sebagai ganti membasuh kaki yang ngono. Wala yuzi wal masu ala batinihi, dan tidak cukup mengusap bagian dalamnya sepatu. Yang bagian dalam itu al-mulaqi lil basyara, yang ketemu dengan kulit. Tidak cukup itu. Wala ala aqibil khuffi, juga tidak cukup atas tungkaknya. Wala ala harfi, juga tidak cukup bagian pinggirnya. Wala asfali, juga tidak cukup bagian bawahnya. Tidak cukup. Jadi makanya kan tadi saya katakan apasnya saja sudah tuh. Jadi yang diusap ini tungkaknya juga enggak cukup, pinggirnya juga enggak cukup, bawahnya juga enggak cukup, atasnya itu bagian atas, luar bagian atas, dalamnya juga enggak cukup. Nah sekarang yang ini kan wajib. Nah, sekarang sunnahnya bagaimana sunnahnya? Jadi secara kesempurnaannya bagaimana kesempurnaan? Was sunnah fi masihi ayyakuna khututon. Kesunahan dalam mengusap muza itu, mengusapnya itu mulai dari a'lahu as-satira li dhuhuril qadam wa asfalahu wa aqibahu wa hirfahu bi ayyakuna mashu dzalika khututan. Jadi mengusap itu atas, bagian atas yang menutupi, menutupi apa? Menutupi zuhuril qadam, nampak atau terlihatnya kaki, terus juga mengusap bagian bawahnya, mengusap tungkaknya, dan mengusap pinggirannya dengan cara apa? Khututon. Ngusapnya itu bergaris, khututon, bergaris-garis. Caranya bagaimana? Bi ayyadha yadu al-yusra tahtal aqibi. Tangan kiri diletakkan di bawah tungkai.
tangan kiri diletakkan di bawah tungkai. Wal yumna ala dhahril asabi', sedangkan tangan kanan ditaruh di atas jari-jarinya kaki, maksudnya yang tertutup sepatu itu. Tsumma yumirru al yumna ila akhiri saqi syahsi, kemudian tangan kanan itu dijalankan sampai akhir dari sak itu betis, akhir dari betis. Akhir betis siapa? Akhir betis itu ya kedua kakban, kedua mata kaki, Wal yusro ila atrofil asobe, sedangkan tangan kirinya ke ujung jari-jari dari bawah. Jadi piye prakteknya? Nah, ini prakteknya ya. Endi gitu ini prakteknya. Jadi tangan kiri ditaruh di tungkak, tangan kanan ditaruh di atas jari kaki, lalu dilakukan dijalani seret. Ngono tok. Itu musamu muza. Jadi kan pakai sepatu, ini sepatu lah. Habis telinga sudah kan, terus kan wayahe basuh kaki lah, dia pakai sepatu lah. Terus bagaimana cara musab? Ya wes kita taruh sini, kayak telesi banyak toh, terus basahi air, terus taruh sini, terus jalan seret. Sudah. Kiri sama. Ya sudah, atau dibalik ini gantian, nah, sama saja. Biasanya yang kiri ini biasanya ngisor bawah. Udah di situ caranya tuh, semuanya gitu. Jadi orang kok ngomongin itu ya sudah cukup sebenarnya, gak apa-apa sudah, cuma kan belum mendapatkan kesunahan sempurnaan. Misalnya ya, ini sepatu musab muzah ini kudu di ngerteni tenan. Maksudnya itu ngelakuin teko piye to, ya kamu sudah ngerti caranya, sudah paham. Wa ayyufarrija al-masih baina asabihi wa la yadumma, dan seorang itu merenggangkan, si masih orang musab itu merenggangkan jarinya, tidak digenggamkan, dikepel ini, tapi itu maksudnya khutut garis-garis sih, maksudnya begitu, bergaris itu. Maksudnya gak begini, gegem begini, ini dikepel enggak, tapi direnggangkan. Seret. Terus yang bawah juga bersama seret. Jadi ini bareng, jadi bersama seret gitu loh. Seret yang atas itu dari jari-jari kaki ke mata, sampai ke mata kaki lah. Yang bawah, yang tangan kiri dari tungkai sampai ke jari. Dan seret. Ya. Sekarang yang membatalkan. Wa yabtulu al-mashu 'alal khuffaini bi salasati asya'. Musab muzah, dua muzah atau dua sepatu itu bisa batal dengan 3 perkara. Artinya dengan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, al-awalu bi khal'ihima au khali ahadima. Yang pertama adalah melepas kedua sepatu tersebut atau melepas salah
meskipun itu walau likhobasin, meskipun itu karena ada najis yang tidak mungkin untuk lam yumkinhu wasluhu fil khuf, yang tidak mungkin memungkinkan untuk membasuhnya di dalam muzah itu. Jadi kakinya misalnya kena najis, akhirnya harus dilepas kan, harus dilepas ya, najis kakinya berdarah misalnya kan, harus dilepas, berarti otomatis masa musab muzahnya itu menjadi batal. Au biduhuri ba'dir rijli awil lafafati 'alaiha bisababin khilaihi, atau sebab nampak atau terlihatnya sebagian kaki atau sebagian lafafah, sebagian kaos kakinya kelihatan. Kenapa? Sebab terlepas, sebab muzanya itu terlepas. Jadi misalnya ucul sidik seret ketok tungkai tok kan sudah batal kan, masanya itu sudah batal, sudah habis gara-gara itu. Misalnya dia kesandung terus sepatunya agak mencolok sedikit, tapi nggak lepas secara semua loh ya, nggak lepas semua, cuma sebagian cerat, terus tungkai kelihatan atau kaos kakinya yang ada di tungkainya itu kelihatan. Otomatis itu kan berarti kalau nggak ada kaos kakinya kan kakinya jadi nampak lah, itu menjadi batal. Musabnya itu jadi batal. Jadi masa aktifnya menjadi habis gara-gara itu. Atau au khurujil khuffi an solahiyatil mashi, atau khufnya, sepatunya itu sudah tidak layak lagi, sudah tidak layak. Kata kharuki, seperti sepatunya jebol, ketok jari-jarinya misalnya, nah kan sudah tidak, ibu jarinya kelihatan, nah berarti sudah tidak layak kan, itu sepatunya sudah tidak layak, jebol kan, nah, berarti dia tidak bisa musab, itu tidak boleh ya, dibasuh nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani bing bid'il muddah, yang kedua selesainya masa aktif tadi, masa aktifnya musab sudah selesai. Kapan itu ya? Kalau mukim ya berarti sehari semalam, kalau musafir ya 3 hari 3 malam. Terus yang wa fi ba'din nusai muddatul mashi min yaumin wa lailatin limuqimin wa thalathati ayyamin fi layaliha limusafirin. Dalam sebagian naskahnya makan itu disebutkan masa musab muzah itu sehari semalam bagi mukim, orang mukim, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Wasalis, yang ketiga, bi'urudi ma yujibul husla kajinabatin au haidin au nifasin lila bisil khuffi. Yang ketiga adalah sebab adanya sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti apa? Jinabat, haid, nifas, wilada, melahirkan, bagi pemakai khuf, pemakai sepatu. Jadi kalau ada yang mewajibkan mandi, ada perkara wajib, ya berarti ya otomatis itu musab-musabnya ya batalnya, masanya itu ya selesai, nanti harus dia copot, harus dia lepas, karena dia harus mandi. Jadi itu adalah yang menyebabkan batalnya musab muzah. Ada 3, yang pertama ada apa tadi? Pertama adalah lepas atau terlepas atau nampak bagian dalamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masa musabnya habis, sudah selesai, sudah habis. Yang ketiga adalah adanya sesuatu yang mewajibkan mandi, itu menyebabkan musab muzah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Artinya dia harus melepas dan harus, kalau bersuci ya harus dia dibasuh kakinya, tidak cukup dengan diusap, tidak cukup diusap
musahnya atau udah ada yang 129 suka udah bagus, ada orang 129 yang suka, keren memang. Gigi gas.